wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veralia Rosita Rosalina dengan stambuk A1212214. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan ulang tentang materi dari beberapa kelompok kami, yaitu ada 13 kelompok. Kelompok 1 dengan judul Hakikat Pertumbuhan, Perkembangan, Kematangan, Persamaan, dan Perbedaannya. Kelompok 1 telah melakukan survei. Yang dapat saya simpulkan di sini adalah anak usia dini adalah mereka yang berusia di bawah 6 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan, yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kepribadian, dan intelektualnya. Pertumbuhan dan perkembangan adalah di mana suatu proses yang terjadi dalam diri individu secara sistematis. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi faktor internal ataupun eksternal. Contoh faktor eksternalnya adalah perubahan tinggi, berat badan, organ tubuh lainnya. Sedangkan contoh faktor internalnya adalah kemampuan berpikir, mengingat, serta berimajinasi. Kelompok kedua dengan judul Hukum-Hukum Perkembangan Peserta Didik. Kesimpulannya, perkembangan menunjukkan suatu proses, yaitu proses yang berlangsung dan tidak dapat diulang. Dalam perkembangan, manusia dapat berubah-ubah yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak terulang. Perkembangan individu biasanya mengikuti usia, kemampuan, kecerdasan, dan pengaruh internal ataupun eksternal. Memahami perkembangan siswa bukanlah hal yang mudah, dan setiap tingkatan siswa memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perkembangan yang berbeda, oleh karena itu diharapkan dengan mempelajari perkembangan yang dialami setiap siswa pada setiap lingkungan, siswa akan memahami kondisi perkembangan yang dialami setiap tingkatan siswa. Contohnya, pengembangan fisik motorik, kognitif, efektif, dan emosional. Baik, untuk kelompok 3 ada perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis, konsep didaktif, ciri-ciri psikologis, konsep tugas perkembangan, dan konsep tumbuh kembang manusia dalam Islam. Nah, kelompok 3 sudah melakukan survei. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk kelompok 3 yaitu jadi perkembangan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor. Yang pertama, faktor perkembangan yang meliputi perkembangan moral, sosial, anak usia dini, emosi, psikososial, kognitif, dan fisik. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan manusia mulai sejak lahir sampai dia tutup usia. Kelompok 4, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam tinjauan aliran-aliran pendidikan. Nah, kesimpulan dari kelompok 4, manusia adalah makhluk yang mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor pembawaan, faktor internal dan eksternal, maupun faktor lain seperti faktor nativisme yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai bakat pembawaan sejak lahir. Faktor empirisme di mana manusia seperti kertas kosong yang akan terisi dari pengalaman yang didapatkan atau berdasarkan teori konvergensi yang menyatukan bahwa faktor pembawaan dan juga lingkungan memiliki peran dan kepentingan. Nah, untuk kelompok 5 dengan judul Tugas-tugas Perkembangan Anak Usia Dini sampai SD. Kesimpulannya, anak usia dini adalah generasi penerus bagi bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dengan sempurna.
Banyak ahli menyatakan bahwa masa anak usia dini itu adalah masa peka dan sangat penting bagi perkembangan anak. Stimulasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain di sekitar lingkungan akan membekas kuat dan tahan lama. 6 dengan judul Pengembangan Anak SMP sampai SMA. Kesimpulannya, masa remaja adalah tahap aliran antara masa anak-anak dan masa dewasa. Lazimnya masa remaja dimulai saat anak-anak secara seksual atau fisik menjadi lebih matang dan berakal saat mencapai usia tersebut. Masa remaja ini terjadi beberapa perubahan atau perkembangan, antara lain perkembangan fisik, emosional, dan perkembangan seksual. Kelompok 7 dengan judul Konsep Pertumbuhan Fisik pada Anak dan Remaja. Kesimpulannya, masa peralihan di antara masa anak-anak dan dewasa. Dalam masa ini anak-anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya ataupun perkembangan psikisnya, di mana mereka bukanlah anak-anak baik untuk badan ataupun cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, yaitu faktor dari dalam diri remaja yang meliputi karakteristik individu. Nah, kelompok 7 ini masih saling berkaitan dengan kelompok 6 tadi. Kelompok 8 dengan judul Kecerdasan Majemuk dan jenis-jenisnya, serta pengembangan kreativitas peserta didik. Kesimpulannya atau yang dapat saya simpulkan, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah dan membuat sesuatu menjadi bermanfaat bagi kehidupan. Kecerdasan majemuk adalah teori kecerdasan yang dikembangkan Howard Gardner 18 tahun silam, yang menyatakan bahwa tidak ada 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal, linguistik, logis matematis, visual spasi, kinestetik, musik, intrapribadi, antarpribadi, dan naturalis. Kelompok 9, perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget dan Vygotsky, menyimpulkan dalam pandangan Jean Piaget, belajar yang seharusnya bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh guru, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Piaget berpendapat bahwa belajar adalah proses menyesuaikan, sedangkan Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognisi sangat terkait dengan masakan orang lain. Dari dua teori tersebut, saya dapat simpulkan bahwa proses perkembangan anak sejalan dengan kemajuannya, bahwa anak mampu menyesuaikan atau melakukan sendiri atau memandang anak lain sebagai pelajaran kecil penemuannya dia sendiri. Kelompok 10, perkembangan bahasa dan kepribadian pada anak. Saya menyimpulkan bahwa bahasa dan kepribadian anak itu saling berkaitan dan berkembang sama-sama. Bahasa adalah sarana untuk anak berkomunikasi, sedangkan kepribadian adalah karakteristik setiap individu yang mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan emosi mereka. Menurut teori Chomsky, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yaitu innate ability, grammar, universal, dan language environment. Kelompok 11, perkembangan sosial emosional dan perkembangan spiritual, menyimpulkan bahwa perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk setiap hidup bagian dari kelompoknya. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana mereka berada.
Tuntutan sosial yang dimaksud adalah anak dapat bersosialisasi. Kelompok 12, perkembangan moral kecanduan gadget terhadap anak SD. Saya simpulkan sedikit dari hasil wawancara dari teman-teman kelompok 12 kepada anak sekolah SD dan orang tua siswa, yaitu terlihat bahwa menurunnya perubahan moral anak dipengaruhi kebiasaan siswa sekolah dalam menggunakan gadget untuk bermain game online daripada untuk belajar. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan orang tua dalam memberi atau membatasi penggunaan gadget yang berlebihan. Kelompok 13 dengan judul perkembangan kemandirian dan karir. Saya simpulkan dalam mencapai kesuksesan dalam karir, penting bagi kita untuk mengembangkan kemandirian yang terkuat. Hal ini melibatkan perkembangan kepercayaan diri, kemampuan pengambilan dan keputusan untuk mengelola diri sendiri dalam mengalami dunia perkariran. Baik, itu tadi pemaparan materi dari 13 kelompok yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf apabila ada kurang kata atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.